Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara, program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya semester genap 2020-2021 pada materi pilihan keempat dari 12 materi pilihan. Saat ini akan dibahas atau akan kita bicarakan tentang kaitannya filsafat timur dan teori waktu. Sebelumnya tentang teori ruang, sekarang mencoba menelusur lebih lanjut cara berpikir tradisi filsafat timur terhadap waktu. Ketika membahas filsafat, sedikit banyak atau sekilas telah dibahas tentang perbedaan antara tradisi filsafat timur dan tradisi filsafat barat. Bahkan seringkali memahami bahwa arsitektur timur itu lebih ke arah spiritualitas, ke arah kebijaksanaan. Jadi kaitannya dengan ketuhanan, kaitannya dengan wisdom, kaitannya dengan pencerahan dan segala macam yang menjadi concern utama di tradisi filsafat timur. Bahkan ada beberapa yang kemudian membuat pembeda dengan tabel-tabel, lalu kemudian memasukkan satu pemikiran baru, digital world. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang perbedaan-perbedaannya, tapi lebih kepada konsekuensi pemikirannya, terutama di filsafat timur. Kita bisa juga dengan mudah mendapatkan quotation tentang kebijaksanaan, tentang memahami kehidupan, tentang bagaimana kita berjuang tanpa harus melakukan perlawanan seperti yang diungkap Gandhi, atau memandang kehidupan sebagai sebuah hal yang wajar. Senang dan susah itu tidak ada yang abadi karena mereka akan silih berganti. Lebih yang menarik adalah pembeda yang coba memahaminya dari unsur cara berpikir. Filsafat barat lebih ke rasionalistik, pilihan yang rasional, sedangkan timur lebih kepada harmoni dengan alam. Bisa juga dikaitkan dengan otak kanan, otak kiri jadinya. Yang otak kiri lebih kepada analytical thought-nya, sedangkan otak kanan lebih kepada kreativitas, imajinasi, intuisi, dan segala macam. Atau lebih kepada holistic thought, memandang hal secara lebih menyeluruh, kaitannya tentu dengan harmoni. Tapi dari diagram ini kita bisa memahami pemikiran yang cukup unik. Apakah orang-orang yang kita sebut sekarang barat itu hanya mengandalkan rasional semata, padahal di dalam otaknya pasti ada yang di sisi kiri dan di sisi kanan. Demikian juga dengan orang-orang yang dikategorikan sebagai orang timur atau bertradisi berpikir timur. Apakah isi otaknya hanya isi sebelah kanan saja, atau kecenderungan sebelah kanan saja? Menurut hemat saya sih, ini hanya salah satu pendekatan berpikir
atau salah satu cara memahami. Otaknya tetap aja otak yang lengkap sebagai halnya seorang manusia yang terdiri dari otak kanan dan otak kiri, dan ketika berpikir juga tidak ada batas yang jelas mana jatah otak kanan, mana jatah otak kiri, selalu berkesinambungan. Jangan lupa ada yang disebut dengan otak tengah juga. Hal-hal yang buat saya justru menarik, lebih ke pendekatan berpikir, lebih kepada cara memahami sesuatu. Kalau kita masuk ke dalam pemahaman waktu, di materi sebelumnya telah dibahas juga bahwa di filsafat barat, di tradisi filsafat berpikir barat atau tradisi filsafat barat memandang waktu sebagai sesuatu yang linier. Ada batas yang jelas antara lampau, sekarang, dan masa depan. Lalu bagaimana dengan masyarakat timur yang katanya harmoni dengan lingkungan, harmoni dengan alam? Di tradisi Jawa ada yang disebut dengan kalender Pranata Mangsa, yaitu penanggalan berdasarkan musim. Jadi memahami waktunya itu berdasarkan tanda-tanda alam. Di sini juga jelas Pranata Mangsa itu. Silakan di browsing lebih lanjut untuk melihat secara detail apa itu Pranata Mangsa dan kaitannya dengan memahami detail-detail terhadap pembagian waktunya. Tapi esensinya di sini adalah terutama orang-orang masyarakat Jawa itu memahami waktunya bukan pada sekarang, masa lalu dan masa depan, atau jam yang seperti kita kenal sekarang, jam 9 pagi, jam 9 malam. Tapi membagi hari-harinya itu berdasarkan keterkaitan dengan musim yang kemudian punya konsekuensi terhadap bercocok tanam. Jadi dasar hidupnya adalah dasar hidup petani yang memahaminya, yang kemudian mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan yang lain. Contohnya ini, ada saat-saat tertentu yang pantang mendirikan bangunan, ada saat-saat tertentu pantang untuk mengadakan hajatan. Mengapa demikian? Ada kaitannya dengan proses bercocok tanamnya. Biasanya mendirikan bangunan itu dilakukan setelah panen, atau setelah menanam benih, ada jedanya. Tapi ketika panen atau ketika ada acara besar, segala suro dan segala macam, itu suruh beristirahat, dilarang mendirikan bangunan atau dilarang melakukan hajatan dan segala macam. Jadi pengaturannya berbasis pada kehidupan petani, budaya agrarisnya yang kuat. Secara lebih luas, tidak hanya Jawa, kita lebih luas melihat, ada pembedaan yang cukup menarik ketika memahami masa depan atau besok hari. Jadi orang Inggris atau orang Barat lah katakanlah, itu ya di depan, walking forward. Bahasanya juga demikian, dari kiri ke kanan, writingnya jelas. Tapi Yunani kemudian ke belakang cara menulisnya. Mandarin nulisnya ke bawah, dan beberapa tradisi-tradisi yang lain juga melihat. Gandhi kemudian memahaminya, life as if you were to die tomorrow, learn as
if you were to live forever. Jadi Gandhi memandang hidup ya hidup sekarang, bagaimana melakukan yang terbaik sekarang itu kalau memahami hidup. Tapi ketika mau belajar, ya lakukan seumur hidup, lakukan tanpa henti. Waktu menjadi demikian kacau kalau dari sudut pandang rasional yang punya time frame yang jelas. Tapi kemudian menjadi menarik, menjadi fokusnya ke kebijaksanaan, bukan lebih kepada pencapaian. Ini kan ada goal yang harus dikejar. Tapi dari kata-kata Gandhi lebih ke memahami bagaimana berusaha semaksimal mungkin ketika saat ini berada, ketika saat ini bernafas, ketika saat ini hidup. Atau orang Jawa, kembali lagi kita ke Jawa, cukup unik kaitannya dengan Gandhi. Hidup ya sekedar mampir untuk minum, sekedar perhentian, sekedar numpang. Jadi bukan tujuan utamanya, bukan tujuan akhirnya di dunia ini. Hampir sama dengan Gandhi, persiapan, dan itu menjadi pemikiran yang jelas di filsafat timur kaitannya dengan waktu. Itu kenapa di Pranata Mongso tadi telah dijabarkan juga, kehidupan itu tidak lepas dari alam, tidak lepas dengan kehidupan alamnya. Nanti kita akan coba bahas di praksis timur filsafat timur terkait dengan praksis vernakular umpamanya. Bagaimana cara memandang gempa, cara memandang bencana bagi masyarakat tradisi. Bukan sebagai sebuah bencana alam buat mereka, tapi sebuah konsekuensi logis dari sebuah kehidupan. Karena kembali lagi, buat mereka hidup hanya sebuah perhentian, sebuah persinggahan. Kaitannya dengan arsitektur apa? Kaitannya ini. Bangunan-bangunan di tradisi kita, di tradisi Nusantara kita, itu ada waktu-waktu tertentu diberi kesempatan untuk memperbaharui. Pak Revianto dalam disertasinya mengatakan arsitektur yang tak abadi. Lebih memahami ke saat ini, memahami konsep konservasinya jadi berbeda dengan konservasi yang versi tradisi berpikir barat, yang memahami atau melakukan kotak yang jelas antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagaimana kemudian membekukan masa lalu untuk menjadi pembelajaran ke masa depan. Tapi di sini menjadi berubah di Nusantara kalau dalam sistem berpikir waktu di filsafat timur atau Nusantara. Bangunan tidak perlu dibekukan dalam pengertian tidak boleh dirombak, tidak boleh diapa-apakan. Karena pada waktu-waktu tertentu mereka justru diberi kesempatan untuk hidup kembali, diperbaharui alang-alangnya, diperbaharui atapnya, bahkan diperbaharui struktur atapnya, dipersilakan untuk dibangun kembali. Dua contoh ini. Dan yang menarik kaitannya dengan harmoni dengan alam, mereka sudah mengatur kapan harus melakukan perbaikan ini, harus mengganti penutup atap, harus mengganti struktur atapnya, harus melakukan perombakan. Kalau di Wairebo kasusnya memang
agak parah karena tidak punya dana dan ketersediaan materialnya. Tapi di beberapa tempat material bahan bangunan penutup atap mereka sudah siapkan, terutama di hutan-hutan adatnya. Jadi di hutan adat punya ketentuan-ketentuan harus menanam ini dan tidak boleh ditebang sebelum sekian tahun. Jadi logika waktunya adalah logika waktu yang berputar, sirkular, bisa hidup kembali, bisa muncul kembali. Bukan hanya sekedar mengejar masa depan, tapi bagaimana hidup itu bisa berlanjut. Dipersilahkan hidup kembali. Dipersilahkan untuk mengganti material-material memang tidak tahan lama karena material organik. Tapi kemudian disiapkan material-materialnya di tempat-tempat tertentu. Tempatnya juga sudah ditentukan secara adat. Pembelajaran ini yang mungkin bisa kita tarik untuk pembelajaran sustainable design umpamanya. Ya seperti saya ungkap tadi, konservasinya, preservasinya, proteksinya itu punya cara berpikir yang berbeda. Bukan untuk membekukan sebuah bangunan seperti halnya arsitektur batu, arsitektur kuil di Yunani. Kita punya arsitektur candi, ya itu bisa dikonservasi, bisa dipreservasi seperti apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika. Tapi untuk bangunan-bangunan kayu, bangunan-bangunan organik, perlu ada penanganan khusus, perlu ada pemikiran khusus terkait dengan tradisi berpikirnya. Sehingga pemahaman konservasi, pemahaman sustainability design-nya tentu akan sangat berbeda. Ini hanya salah satu buku yang coba memahami konservasi untuk bangunan-bangunan yang bermaterial organik. Ada kesamaan di beberapa tempat. Mungkin sudah perlu dipikir ulang atau direvisi ulang pemikiran timur dan barat. Karena ternyata di Amerika Latin katakanlah seperti itu. Atau di beberapa tempat yang punya bangunan-bangunan bermaterial organik juga telah menerapkan hal-hal konservasi yang di waktu-waktu tertentu melakukan perbaikan, melakukan preservasi secara khusus. Beda dengan yang dilakukan terhadap material batu, katakanlah. Karena unsur organik pasti lapuk, pasti kembali ke alam lagi. Nah, itu salah satu bahasan terkait dengan waktu, terkait dengan filsafat timur, terkait dengan contoh arsitekturalnya. Lalu kemudian skup bahasan tentang konservasi, preservasi sebuah bangunan, entah bersejarah atau tidak, tapi lebih ke bangunan tempat manusia beraktivitas. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi yang ini. Terima kasih telah melihat dan menyaksikan.